Pertama, al-hasanah. Al-hasanah itu adalah kebaikan menunjukkan sesuatu yang disukai atau dipandang baik, yang disukai oleh orang atau yang dipandang baik oleh orang, seperti keuntungan di dalam berwirausaha, terus mendapatkan kelapangan rezeki, mendapatkan kemenangan. Itu namanya al-hasanah di dalam yang dimaksudkan oleh Al-Quran. Terus al-hasanah itu dibagi menjadi 3. Ada akal, kebaikan akal, kedua hawa nafsu, yang ketiga panca indera. Lawan dari al-hasanah itu adalah sayyi'ah. Contohnya kesempitan, kelapangan, kelaparan, keterbelakangan. Itu jelek, buruk, tetapi dalam Islam itu namanya as-sayyi'ah. Nah, di dalam Al-Quran ini bisa dilihat di surat An-Nahl ayat 125. Ajaklah manusia menuju Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik. Jadi pelajaran yang baik di dalam ayat ini itu menunjukkan kebaikan, sesuatu yang disukai atau dipandang baik oleh manusia, seperti ada keuntungan, kelapangan rezeki, kemenangan tadi. Terus kemudian ada at-thayyibah. Kebaikan at-thayyibah ini menggambarkan sesuatu yang memberikan kelezatan kepada panca indera dan jiwa manusia. Jadi baik ukurannya panca indera dan jiwa manusia. Contohnya seperti makanan, pakaian, tempat tinggal dan sebagainya. Nah, lawan dari at-thayyibah ini adalah al-qabilah, artinya al-qabihah, qabih, artinya buruk. Di dalam Al-Quran bisa dilihat di Al-Baqarah ayat 57. Kami tidak turunkan kepadamu manna wa salwa, makanlah dari makanan yang baik-baik yang kami berikan kepadamu. Jadi kata thayyib itu penggunaannya selalu merujuk kepada kebaikan-kebaikan panca indera dan jiwa manusia. Makanan, pakaian, tempat tinggal, punya mobil, misalnya punya motor, itu kebaikan-kebaikan yang thayyibah, kenikmatan yang thayyibah. Terus kemudian al-khair. Al-khair itu kebaikan yang menunjukkan sesuatu yang baik oleh seluruh umat manusia, seperti berakhlak, adil, keutamaan, dan segala sesuatu yang bermanfaat. Jadi al-khair ini lebih universal, diakui oleh semua manusia. Siapa yang tidak mengakui bahwa keadilan itu adalah sesuatu yang baik? Siapa yang tidak menerima bahwa berakhlak itu adalah satu perbuatan yang baik? Tentu semua orang dimanapun, baik di Indonesia atau di negara-negara lain, ini akan mengakui bahwa perbuatan adil, berakhlak itu merupakan suatu perkara yang baik. Nah, lawannya dari al-khair ini adalah asyar, keburukan. Nah, di dalam Al-Quran hal ini bisa dilihat di Al-Baqarah ayat 158. Barang siapa yang melakukan suatu kebaikan dengan kerelaan hati, maka sesungguhnya Allah maha mensyukuri kebaikan lagi maha mengetahuinya. Ini al-khair. Terus kemudian ada al-mahmudah. Al-mahmudah ini kebaikan menunjukkan sesuatu yang utama sebagai akibat dari melakukan sesuatu yang disukai Allah. Jadi ukurannya disukai Allah. Al-mahmudah ini kebaikan-kebaikan yang disukai oleh Allah. Sehingga kalau demikian maka al-mahmudah ini merujuk pada kebaikan yang bersifat batin dan kebaikan yang bersifat spiritual. Bisa dilihat di surat Al-Isra ayat 79. Dan dari sebagian malam hendaklah engkau bertahajud, mudah-mudahan Allah akan mengangkat derajatmu pada tempat yang terpuji.
terpuji. Jadi melaksanakan sholat malam di waktu sepertiga malam itu adalah perbuatan yang baik dan perbuatan yang disukai oleh Allah. Di dalam Al-Quran, baik dalam konteks ini disebut dengan Al-Mahmudah, bukan Al-Khair, bukan Al-Bir, atau istilah-istilah baik yang lainnya, tapi spesifik kepada Al-Mahmudah. Terus kemudian ada Al-Karimah, perbuatan dan akhlak terpuji yang ditempatkan dalam kenyataan hidup sehari-hari. Biasanya digunakan untuk menunjukkan perbuatan terpuji yang skala besar, seperti menafkahkan harta di jalan Allah dan berbuat baik kepada orang tua. Ya, Al-Karimah, perbuatan yang mulia, kebaikan yang sifatnya perbuatan mulia. Mulia itu tentu saja skalanya besar, memberikan harta kepada orang lain, terus berbuat baik kepada orang tua. Kenapa berbuat baik kepada orang tua itu disebut sebagai perbuatan yang mulia? Karena di dalam Al-Quran itu, di dalam Al-Isra ayat 23 dikatakan, dan janganlah kamu mengucapkan kepada orang tua, dan janganlah kamu membentaknya, dan ucapkanlah pada keduanya ucapan yang mulia. Jadi sangat dianjurkan memperlakukan orang tua itu dengan sangat baik, dan anjuran itu, perintah itu sudah langsung dari Al-Quran, sehingga orang yang menjalankan itu maka dia berarti telah menjalankan kebaikan yang sifatnya mulia, yang di dalam Al-Quran itu disebut dengan Al-Karimah. Terus kemudian ada Al-Birru. Al-Birru itu artinya juga baik, tapi menunjukkan pada upaya memperluas atau memperbanyak melakukan perbuatan yang baik. Terkadang juga Al-Birru itu digunakan sebagai sifat Allah dan terkadang juga untuk sifat manusia. Nah, jika digunakan untuk sifat Allah, maka maksudnya adalah Allah memberikan balasan pahala yang besar. Sebaliknya, jika digunakan untuk manusia, maka yang dimaksud adalah ketaatannya, ketaatan terhadap perintah Allah, sifat, dan Allah akan memberikan balasan atas sesuatu yang dilakukan oleh manusia. Itu perkara yang baik, tetapi di dalam Al-Quran itu istilahnya adalah Al-Birru. Jadi secara spesifik itu. Nah, ini bisa dilihat di Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 177. Terus kemudian ada khair dan ma'ruf. Ma'ruf itu juga baik, khair tadi sudah kita bahas baik, tetapi secara spesifik ada khair dan ma'ruf. Khair dan ma'ruf ini kalau di dalam Al-Quran merupakan satu rangkaian kata di dalam surat Al-Imran ayat 104. Jadi ini sangat menarik, kata al-khair dan al-ma'ruf itu menjadi satu rangkaian kata. Dan di sini memiliki pengertian bahwa al-khair itu di dalam ayat ini itu sifatnya universal, kebaikan-kebaikan universal yang diajarkan oleh Al-Quran dan As-Sunnah. Sementara al-ma'ruf itu mengandung pengertian sebagai sesuatu yang baik dan pantas menurut pandangan umum satu masyarakat. Al-khair adalah batasan universal dari al-ma'ruf. Jadi baik, kalau khair itu sifatnya universal seperti adil tadi, adil. Terus kemudian kalau al-ma'ruf itu kebaikan-kebaikan yang sifatnya lokal, yang berdasarkan istiadat itu. Nah, di dalam adat istiadat maka kebaikan itu perlu diatur sedemikian rupa, tetapi yang menjadi batasan apakah melanggar atau tidak ya al-khair ini, kebaikan yang universal itu.